selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Saat ini saya akan mempresentasikan modul kelima sejarah, yaitu mengenai reportase sejarah. Pada unit pertama, yaitu mengenai berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Apa itu berpikir diakronik? Berpikir diakronik adalah cara berpikir yang memanjang dalam waktu, namun terbatas pada ruang, yang disebut juga berpikir secara kronologis. Karena kronologis, jadi di dalamnya ada jam, hari, minggu, bulan, ataupun tahun. Yang artinya dalam upaya memahami sebuah peristiwa, kita dituntut untuk melakukan penelusuran terhadap masa lalu peristiwa itu. Contohnya, penelusuran proses perjuangan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dari sejak masa penjajahan Belanda pada abad ke-17. Sedangkan berpikir sinkronik adalah cara berpikir yang meluas dalam ruang tetapi terbatas pada waktu. Artinya cara berpikir sinkronis menekankan pada aspek struktur peristiwa sejarah tersebut. Contohnya, masih dengan contoh yang sama, yaitu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menguraikan berbagai aspek. Ada aspek sosialnya, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Jadi kalau berpikir diakronik, fokusnya pada waktu namun terbatas pada ruang, sedangkan berpikir sinkronik, fokusnya pada ruangnya tapi terbatas pada waktu. Di sini kita ada gambar. Studi gambar sinkronis, dia yang arahnya vertikal, dia mengurai ada aspek ekonomi, sosial, budaya, politik. Sedangkan yang diakronis, yang horizontal, dia fokus di masa lalu aja. Dia nggak akan berpikir terlalu jauh ke panjang depan, akibatnya sebabnya apa. Dia hanya fokusnya ke apa yang terjadi di masa lalu, apa akibat yang di masa lalu, mengapa begitu. Lanjut ke unit kedua, penelitian dalam sejarah. Apa saja tahapan dalam penelitian sejarah? Apa yang harus dilakukan? Ada 4 tahap, yaitu yang pertama heuristik, yaitu kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber seperti dokumen-dokumen yang merupakan jejak sejarah pada masa lampau. Pada tahap heuristik, kita diminta untuk mencari dan mengumpulkan sebanyak mungkin sumber dokumen yang itu adalah jejak sejarah masa lampau. Yang kedua yaitu verifikasi atau kritik, yaitu kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan tentang suatu peristiwa sejarah. Pada tahap heuristik kita diminta mengumpulkan, mencari. Pada tahap verifikasi ini diminta untuk memeriksa apakah laporan sumber-sumber yang kita dapat ini benar merupakan suatu peristiwa sejarah masa lampau atau tidak. Yang ketiga itu tahap interpretasi, yaitu penafsiran terhadap suatu peristiwa atau sudut pandang teoritis terhadap suatu peristiwa sejarah untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Pada tahap interpretasi kita diminta untuk menafsir apa aja sih yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi kira-kira di masa lampau dari bukti-bukti yang udah kita kumpulkan, kita cari ini gitu. Pada tahap selanjutnya yaitu keempat, penulisan sejarah atau historiografi, yaitu tahap penulisan dari seluruh hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tulisan yang logis, sistematis, dan bermakna. Pada tahap historiografi ini, kita merampungkan, menyimpulkan semua hasil penelitian itu menjadi suatu tulisan yang logis, sistematis, dan bermakna. Pada unit ketiga yaitu historiografi Nusantara. Kalau menurut Bapak Louis R. Gottschalk, historiografi merupakan bentuk publikasi, baik dalam bentuk tulisan maupun secara lisan, yang sengaja memberi pertelaan mengenai suatu peristiwa atau kombinasi peristiwa-peristiwa pada masa lampau. Berarti maksudnya kumpulan peristiwa pada masa lampau yang dituliskan, yang dirampung lagi menjadi bentuk tulisan ataupun lisan. Adapun contoh-contoh historiografi tradisional, misalnya kitab Negara Kertagama, kitab Mahabharata dan Ramayana,
lalu Babat Cirebon. Historiografi ini ditulis oleh para pujangga keraton dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Lalu contoh historiografi kolonial, yaitu ada buku Geschiedenis van Indonesia karya Haji de Graaf, lalu History of Java pada tahun 1817 karya Thomas S. Raffles. Buku-buku ini tuh fokus utamanya ada pada kehidupan warga Belanda atau Eropa di Hindia Belanda, karena ditulis oleh orang-orang Belanda atau Eropa, yang tujuan penulisannya untuk memperkuat kedudukan Belanda di Indonesia. Adapun buku-buku yang ditulis oleh orang Belanda ini diambil berdasarkan dokumentasi buku orang-orang Belanda, jadi mereka yang menulis ini nggak datang ke Indonesia. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan Tuhan berkati.